2024 ini memberikan keberkahan buat kita semua, dan saya juga ucapkan selamat bagi saudara-saudara sahabat guru di seluruh Indonesia yang sudah dinyatakan lulus. Selamat ya. Nah, setelah dinyatakan lulus, selanjutnya adalah tinggal bagaimana berkontribusi lebih maksimal untuk pendidikan di Indonesia. Nah, bagi yang belum, bagi yang belum beruntung atau belum mendapatkan berita gembira tahun 2023 ini, jangan khawatir, karena ada berita gembira lagi di tahun ini yang hari ini sudah diumumkan oleh Presiden Joko Widodo terkait dengan formasi yang sudah diusulkan oleh Kemendikbudristek untuk sobat-sobat guru di seluruh Indonesia. Begitu ya. Jadi sekali lagi terima kasih sudah bergabung di live IG saya. Senang sekali saya menyambut saudara-saudaraku semua, sahabat guru di seluruh Indonesia. Nah, saya sampaikan pada saudaraku semua, sahabat guru, keluarga besar guru di seluruh Indonesia, bahwa alhamdulillah seleksi SNMP3K kita sudah selesai tahun 2023 dan sudah berhasil meluluskan 230.707 lulusan. Alhamdulillah ya. Jadi ini kalau di total jumlah guru non ASN yang menjadi ASN sudah bertambah menjadi hampir 800.000. Jadi kalau 1 juta guru, Waalaikumsalam Bu Dewi, waalaikumsalam juga Bu Nur, waalaikumsalam semuanya ya. Saya lanjutkan bahwa kita udah nambah menjadi 800.000 dan untuk 1 juta gurunya tinggal 200.000 lagi gitu ya, sehingga nanti kita dapat memenuhi 1 juta guru. Ini ada pertanyaan dari sudah ada pertanyaan ya. Dari sebelum ada pertanyaan, saya mau ceritakan terlebih dahulu bahwa tahun ini kita sudah menambah menjadi 1 juta ya, kemudian menjadi 800 ribuan dan masih ada 200.000 lagi. Nah, baru saja kami sudah mengusulkan formasi ya untuk tahun 2024. Formasi yang kita usulkan sejumlah 419.146 formasi. Kalau kita lihat sekarang sisanya sebenarnya guru-guru non ASN di sekolah negeri itu tinggal 200-an ribu ya, karena yang 230.000 sudah terangkut di tahun ini. Tinggal mengisi riwayat hidup di RH, kemudian akan mendapatkan SK, insya Allah akan mendapatkan gaji di bulan ketiga. Nah, kemudian kita akan tendik ya, bagi tendik juga alhamdulillah tahun ini usulan dari Kemendikbud, Ditjen KTK sudah diakomodir oleh Kemenpan RB. Halo semuanya, buat saudara-saudaraku keluarga besar tendik, tahun ini usulan kita diakomodir, jadi masuk ke dalam formasi teknis ya. Kalau diumumkan tadi oleh Pak Menteri ya, kalau diusulkan disampaikan oleh Pak Menteri bahwa masuk ke formasi teknik jumlahnya 547.000. Nah, siap-siap ya buat teman-teman teknik di seluruh Indonesia untuk siap-siap untuk ikut seleksi P3K di tahun ini. Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan dari Jasmine Duru. Status P tidak jadi prioritas P1. P1 hanya yang lulus. Pertanyaannya jadi status kalau yang P ya, ada pertanyaan dari Pak Jasmine dulu, kalau P itu apakah menjadi prioritas? Jadi begini, yang tulisannya P itu belum lulus tahun ini begitu ya, karena berarti formasinya itu tidak tersedia atau kalah perankingan, sehingga untuk tahun 2024 semua teman-teman guru yang ada di seluruh Indonesia yang statusnya P itu akan ikut seleksi lagi tahun ini. Tahun ini masih ada sekali lagi 419.000 lebih formasi yang kita usulkan. Kemudian
terkait dengan apakah P3 tergeser begitu ya. Jadi jawabannya ini ada pertanyaan, bagaimana nasib P3 Provinsi Jawa Barat yang 3 tahun terakhir tidak bisa resum sedangkan tahun 2003 lalu banyak dari swasta, Bu. P3 sangat khawatir tergeser dengan datangnya swasta. Jangan khawatir. Jadi untuk geser-menggeser sudah diatur di dalam Permendikbud atau peraturan kita. Tidak boleh kelulusan swasta sebagai prioritas 1 tahun 2021 tidak akan menggeser guru-guru yang sudah ada di satuan-satuan pendidikan yang ada di sekolah-sekolah yang ada. Jadi jangan khawatir. Begitu ya, jadi jangan khawatir buat teman-teman semuanya. Lalu ada lagi nih, kapan Bu kontrak P3K? Jadi kalau kontrak P3K ini, kalau perkiraannya itu kapan kontraknya bagi yang lulus sekarang gitu ya. Kalau kontraknya bagi yang lulus sekarang ini kemungkinannya di bulan Maret ya pertandatanganan kontraknya. Tapi semua tergantung pada pemerintah daerahnya masing-masing. Karena sekarang ini statusnya adalah sedang mengisi di RH. Setelah itu nanti baru terbit SK. Kemudian setelah itu baru tanda tangan kontrak. Bagaimana nasib kami P3K yang status EP4? Apa ini status coba? Untuk yang apakah tahun ini pakai tes tertulis hanya observasi saja, Bu? Jadi setiap di seleksi setiap tahun itu mekanisme akan disesuaikan. Jadi kalau tahun 2023 ini seleksinya menggunakan bagi P1 itu tidak ada tes, bagi P2, P3 menggunakan SCT, bagi P4 menggunakan tes. Nah, tahun 2024 itu tesnya juga akan disesuaikan dengan Permenpannya lagi ya. Jadi kita harapkan tidak ada perubahan mekanisme seperti yang sekarang ini. Kemudian selamat siang Bu Debbie ya. Apakah mahasiswa PPK Prajabatan yang nggak lulus P3K masih bisa mendaftar di seleksi tahun? Ya, jadi bagi yang belum mendapatkan kesempatan tahun ini, karena kenapa mahasiswa PPK Prajabatan nggak dapat tempat? Karena Anda hanya mau ditempatkan di sekitar Anda. Coba kalau tempatnya di jauh mau, pasti sudah ditempatkan. Nah, bagi mahasiswa PPK Prajabatan yang sudah lulus, yang belum mendapatkan penempatan saat ini, akan diikutkan lagi di seleksi tahun 2024 tahun ini. Pertanyaan berikutnya nih, status P apakah ikut tes lagi di tahun 2024? Dari Lisa Mardiana 96. Ya, jadi P itu artinya sebenarnya tidak lulus di tahun ini gitu ya, karena sebabnya bisa banyak macam-macam. Mungkin karena kalah perengkingan, atau ya tidak ada formasi gitu ya. Maka Anda akan ikut mekanisme seleksi lagi di tahun 2024 ini. Jangan khawatir, itu memang sebuah proses yang harus Bapak Ibu guru jalani. Kemudian SK kapan turun Prof? Tadi ya, SK-nya turun nunggu dari Pemda masing-masing. Kemudian ada lagi nih, Bapak Ibu guru sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan yang lagi meluncur, ini ada apakah prioritas P3K untuk guru swasta? Apakah ada ke atas lagi? Apakah ada prioritas P3K guru 2020? Ya, jadi kalau untuk seperti yang diumumkan oleh Pak Menteri tadi siang, Menteri Azwar Anas, tahun 2024 ini prioritasnya masih nakes dan teknik guru. Nah, karena nakes dan guru, Kemendikbudristek menambah satu prioritas lagi untuk tenaga kependidikan yang masuk ke tenaga teknis. Jadi alhamdulillah guru masih menjadi prioritas untuk tahun 2024 ini. Ini ada pertanyaan dari Indri. Ibu, saya termasuk di P1 kemarin 2023, kalah formasi lagi. Nah, apakah nanti di 2024 ada penempatan kembali? Ya, jadi begini, sesuai dengan edaran dari Menpan RB bahwa tahun 2024 adalah tahun terakhir adanya guru honorer atau adanya tenaga honorer di instansi pemerintah. Kami berusaha semaksimal mungkin agar formasi 419.000 itu bisa terisi semuanya dan bisa mengakomodir semua guru non-ASN yang masih tersisa di sekolah-sekolah negeri. Sekarang ini kalau di dalam perhitungan kami tidak ada 300.000 lagi ya.
dan P1 yang tersisa sekitar 12.000. Kami akan lakukan upaya agar seluruh P1 bisa ditempatkan di tahun 2024 ini. Jumlah formasinya banyak sekali. Kalau sekarang ya, contohnya tahun ini saja dari 260 formasi itu hanya terisi 230. Yang 30.000 lagi itu nggak terisi. Sebabnya apa? Sebabnya ada daerah-daerah tertentu yang memang tidak ada pelamarnya. Ini yang sangat disayangkan. Sementara di daerah lain, Jawa Tengah misalnya, itu berlebih begitu ya. Ini yang akan kita carikan upaya supaya formasi yang kita siapkan ini benar-benar terisi penuh oleh Bapak Ibu guru. Ini ada pertanyaan dari Asep Sophia. Oh, ada pertanyaan dari Asep Sophia, Asep Sophie. Yang P3 mesti seleksi lagi? Ya, jawabnya karena itu sebuah proses yang harus diikuti oleh Bapak Ibu guru ya. Jika ini kalah dalam persaingan, tentu akan mengikuti mekanisme seleksi berikutnya. Mekanisme berikutnya kita belum tahu akan seperti apa. Ini ada lagi. Sore Bu dari Rosyid Muhammad. Sore Bu, bagaimana nasib kami P1 Jateng yang belum dapat penempatan? Ya, jadi kami memikirkannya bukan hanya P1. Semua guru non-ASN yang masih ada di satuan-satuan pendidikan menjadi tugas kami untuk menuntaskan jadi ASN. Itu adalah target pemerintah. Apalagi P1 yang memang statusnya sudah P1. Nah, di Jawa Tengah memang masih tersisa banyak sekali ya, karena memang formasi yang disiapkan oleh Jawa Tengah tidaklah banyak. Sehingga kami sedang melakukan pembahasan secara detail lagi bagaimana supaya pemerintah daerah mengusulkan formasi yang maksimal. Hari ini Kemenpan RB berdiskusi dengan Kemenq terkait dengan penyediaan anggaran gaji bagi guru-guru formasi yang akan diusulkan di tahun 2024 ini. Kalau total formasi seluruhnya sih cukup besar, yaitu 1.383.000. Di antara 1.383.000 itu 419.000 lebihnya adalah formasi guru. Ini ada lagi pertanyaan, semoga memuaskan ya jawaban saya. Pertanyaan berikutnya ini ada oleh Ramadhani Rafika. Ibu Ramadhani Rafika, Prof, apakah mata pelajaran PKWU nantinya akan dilinearkan ke ijazah seperti tahun ini? Oh ya, apakah PKWU akan dilinearkan ya? Nah, untuk PKWU sudah dilinear, jadi jangan khawatir teman-teman yang kemarin P1-nya PKWU atau yang sekarang PKWU. Untuk PKWU sudah dilinearkan dengan dengan ijazah S1 yang dimiliki. Jadi kalau Anda PKWU itu dari apa? IPA gitu ya. Ya, sudah dilinearkan dengan ijazahnya, IPA-nya, jangan khawatir. Jadi ini akan mengajar sesuai dengan kualifikasi masing-masing. Lalu berikutnya, saya sudah 17 tahun mengajar di negeri. Kemarin saya belum lulus, statusnya P. Ini oleh siapa nih pertanyaannya? Oleh Gaisan 4161. Statusnya P. Waktu P3K 2021 saya tidak dapat afirmasi karena usia kurang dari 2 bulan. Tes yang sekarang malah bersaing sama orang-orang baru. Tolong perhatiannya. Ya, baik. Tentu ada mekanisme yang sudah diatur terkait dengan, kalau berarti ibu ini adalah P3 ya. P3 itu ada prioritisasi P1, P2, P3 baru P umum. Jadi sepanjang kebutuhannya masih ada, tentu P4 atau P umum tidak akan bisa mengisi jika masih ada P umum. Jadi ini adalah mekanisme yang diatur. Maka ada istilah prioritisasi. Ibu tidak usah khawatir jika formasinya tersedia. Ibu tidak akan bersaing, misalnya sama-sama lulus dengan pelamar umum yang anak muda tadi. Tentu prioritasnya adalah di P3 dulu. Jadi ada urutan ya, P1, P2, P3, baru pelamar umum. Ini ada lagi pertanyaan. Jun Laterai, apakah benar info yang tersebar di media
Jika honor sudah 5 tahun mengabdi, apakah tes lagi? Sesuai undang-undang ASN ini belum. Jadi sesuai dengan undang-undang ASN memang itu diserahkan kepada mekanisme pemerintah daerah. Seleksi memang harus dilakukan, tapi seleksinya tidak harus tes. Misalnya seleksi kompetensi yang dilakukan untuk melihat apakah guru yang bersangkutan itu masih kompeten untuk menjadi guru dan lain sebagainya. Jadi ini tujuan dari tes ini adalah upaya untuk melakukan upaya pembinaan ya kepada guru yang bersangkutan. Kemudian ada pertanyaan nih dari Naning Arifin 1121. Assalamualaikum. Saya dari SMA 1 Kraksaan. Bu, posisi saya sudah tergeser oleh swasta pada tahun 2022. Saya sudah berada di induk 12 tahun. Bagaimana nasib saya selanjutnya, Bu? Saya nggak tahu nih. Maksudnya sudah tergeser, sudah di induk. Berarti Ibu sekarang ada di sekolah induk ya? Sudah 12 tahun. Ya, tentu Ibu akan ikut seleksi di tahun ini. Kalau sekarang belum jadi P3K, tahun 2024 terbuka peluang kesempatan untuk ikut seleksi kembali, Bu. Jadi kalau masih di induk 12 tahun, status Ibu berarti P3. Ya, kalau bukan P3 ya Bu ya, kalau bukan P1 maka akan ikut di seleksi saat ini. Semoga Ibu puas ya dengan jawaban dari saya. Jadi ayo ngopi dulu supaya nggak stres. Bapak Ibu ya, ini saya mau ngicipin kopi dulu sesuai dengan tema hari ini, ngopi, supaya bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu dengan bening. Saya lanjutkan ngeruput kopi dulu. Ini ada lagi pertanyaan. Bu, apakah kami yang P3 status P di seleksi 2024 ini diprioritaskan? Karena masa kerja saya sudah 16 tahun di SD negeri. Jadi yang status P itu yang prioritas hanya P1 ya Bu Erlis, yang prioritas itu hanya P1. P1 itu memang dia disebut prioritas 1 karena mereka sudah lulus nilai ambang batas tes pada tahun 2021. Sedangkan yang statusnya P saat ini itu akan ikut tes lagi di tahun 2024 ya. Semoga Bapak Ibu mulai siap dari sekarang ya untuk mengikuti tes yang akan datang. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pasamadania. Kapan guru swasta bisa ikut seleksi P3K? Ya, jadi guru swasta pun boleh ya ikut seleksi P3K saat tahun 2023 ini. Nah, tahun 2024 tentu kita akan susun lagi aturannya. Tapi mengikuti mekanisme yang ada di tahun 2023, guru swasta bisa mengikuti seleksi P3K jika formasi yang dibuka sampai pelamar umum. Misalnya gini, jika kabupaten tertentu misalnya Sragen gitu ya, membuka formasinya sampai formasi umum. Jadi kalau ada formasi itu kan ada ya untuk P1, P2, P3 dan P umum dia membuka, maka disitulah kesempatan guru swasta, kemudian guru-guru lulusan PPG ya yang belum ada di Dapodik maupun guru-guru yang ada di Dapodik tapi masa kerja kurang dari 3 tahun itu boleh mengikuti. Nah, tentu ada mekanisme tertentu ya bagi guru swasta untuk ikut seleksi P3K. Salah satunya ya ada izin dari yayasan. Karena Bapak Ibu kan masuk ke sekolah itu baik-baik sehingga harus izin dari yayasan. Ini ada lagi. Assalamualaikum, ini dari lembar putih. Assalamualaikum Bu. Kalau yang lulus P3K Desember 2023 untuk penempatan bagaimana? Apakah kemungkinan besar di induk? Belum tentu. Kalau di induknya itu udah berlebih, tentu tidak akan ditempatkan di sekolah induk. Saya contohkan ya, di induk guru kelas. Nah, guru kelasnya sudah ada tuh PNS dan P3K tahun lalu. Nah, itu lulus ya tentu ditempatkan di satuan-satuan pendidikan yang membutuhkan, tapi tidak akan lewat dari daerah kewenangan. Daerah kewenangan itu kalau di kabupaten ya satu kabupaten,
Kalau di provinsi ya satu provinsi, tapi belum tentu ditempatkan di sekolah itu. Ini ada lagi nih pertanyaan. Saya senang sekali nih Bapak Ibu banyak pertanyaan supaya yang sering komentar di IG saya sekaligus saja ditanyakan supaya nggak penasaran ya dengan permasalahan-permasalahan yang Bapak Ibu alami saat ini, yang Bapak Ibu pikirkan. Ini ada dari SD Ngiri Setra. Pertanyaannya, Assalamualaikum Prof, izin bertanya. Untuk penempatan P3K Guru 2023, penempatannya apakah sekolah induk atau dilimpahkan full ke daerah kewenangan? Ya, jadi untuk yang ini tadi hampir sama dengan penanya sebelumnya. Jadi untuk penempatan dilakukan oleh daerah melalui Dinas Pendidikan dan BKD-nya ya, dan dengan berkoordinasi dengan Kemendikbud. Jadi meskipun penempatannya ya oleh BKD maupun Dinas Pendidikan, tapi rekomendasinya adalah dari Kemendikbud, karena kita yang melihat data di Dapodik, sekolah-sekolah mana yang masih butuh, sekolah-sekolah mana yang sudah ada gurunya gitu ya. Jadi tetap yang menempatkan adalah Dinas Pendidikan dan BKD, tetapi berkoordinasi dengan Kemendikbud. Nah, guru-guru tentu akan ditempatkan di sekolah-sekolah yang masih ada kebutuhan, dan kebutuhan itu berdasarkan perhitungan. Nah, perhitungan itu kami yang melakukan perhitungannya ya, jadi rekomendasinya ada. Gimana Bapak Ibu, puas tidak dengan berbagai jawaban ini? Kalau masih ada yang ganjil, sekarang saatnya bertanya. Kita masih punya waktu 30 menit dari sekarang ya. Terus ajak teman yang lain bergabung. Jika masih ada unek-unek, masih ada ganjelan, jangan khawatir, kita langsung bisa bertanya. Saya akan menjawab melalui pertanyaan-pertanyaan yang muncul di layar saya. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Im Hesti. Pertanyaannya adalah, Bu Nunu, apakah untuk tahun ini tetap ada tingkatan P1, 2, 3? Ya, jadi tahun 2024 itu tentu akan menunggu mekanisme. Jadi seperti 2023 ini kan ada perolahan PAN yang baru ya, yang dipakai sebagai rujukan untuk seleksi ASN P3K. Ada sedikit perubahan dari perolahan PAN tahun 2022. Begitu juga dengan 2021. Nah, 2024 ini juga kita akan menunggu Permenpan juga terkait dengan prioritisasi bagi guru peserta tadi. Kami sepanjang riwayat kita melakukan seleksi P3K sejak 2021, kita selalu melakukan penyempurnaan berdasarkan praktek baik yang sudah kita lakukan di tahun ini. Kita lakukan penyempurnaan agar menguntungkan untuk Bapak Ibu guru semuanya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini ada jadi kalau tadi sudah saya sampaikan bahwa ada yang statusnya P, silahkan nanti untuk siap-siap untuk seleksi. Kita akan coba lakukan seleksi ini lebih awal lagi supaya seleksinya itu bisa Bapak Ibu tidak menunggu sampai di ujung tahun, karena memang kita tahu bahwa ini adalah tahun terakhir 2024 ini, tahun terakhir upaya kita untuk menghilangkan status non-ASN bagi guru-guru di satuan-satuan pendidikan. Dan tahun ini, sebagaimana yang ada di dalam Undang-Undang ASN, seleksi ASN P3K bisa dilakukan sampai 3 kali, gitu ya. Maka akan lebih cepat seleksi itu dilakukan. Jika 419.000 itu belum terpenuhi, kita akan lakukan seleksi berikutnya, karena di tahun 2023 bisa sampai 3 kali seleksi ASN P3K. Dan tahun ini juga kita akan mengupayakan untuk meminimalisir berbagai pengaruh dengan adanya ruang talenta guru, yang mana yang ada di ruang talenta itu hanya Bapak Ibu guru yang sudah lulus seleksi ASN P3K maupun mahasiswa lulusan PPK Prajabatan yang sudah lulus seleksi ASN P3K yang dapat mengisi guru-guru di satuan-satuan pendidikan. Ini ada lagi pertanyaannya. Assalamualaikum.
Khalil Gibran. Bismillah. Assalamualaikum Ibu. Kami Tendik mohon diprioritaskan tahun 2024 ini sebagai amanat dari Undang-Undang ASN. Kami mohon agar kuota dibuka sesuai jumlah teknik dapodik dan di data PKN. Ya Mas, jadi alhamdulillah perjuangan kita bersama akhirnya mendapatkan hasil juga gitu ya. Kemarin seperti yang saya pernah sampaikan bahwa upaya asosiasi forum-forum Tendik ini mendapatkan hasil. Jadi kita harus bersyukur dan bergembira karena tadi juga Pak Deputi dari Menpan menelpon saya bahwa formasi Tendik itu diakomodir untuk seleksi tahun 2024 ini masuknya dalam tenaga teknis. Kalau jumlahnya ya usulan yang kita usulkan saat ini 80.000 lebih ya, 87.000. Ini mungkin untuk tahap 1 semoga bisa mengakomodir teman-teman Tendik yang berjuang terus untuk menjadi B3K. Tapi tentu seperti apa mekanisme, syarat, ketentuan untuk Tendik akan diatur dalam pedoman berikutnya, gitu ya. Jadi bersyukur dong kita, alhamdulillah ya, perjuangan kita tidak sia-sia selama ini. Ini ada lagi. Bu P1 ini dari M. Yasin SHSPD. Bu P1 yang sudah dipecat sama yayasan gimana nasibnya Bu? Saya jualan akhirnya. Ya, saya turut perhatian ya kalau ada sekolah yang sudah memberhentikan Bapak Ibu guru karena mengikuti P3K dan mendapatkan status P1. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir, status P1 Bapak Ibu semua akan melekat sampai Bapak Ibu ditempatkan meskipun sudah tidak mengampu mata pelajaran lagi. Ini saya pastikan ya Bapak Ibu untuk tidak khawatir bahwa status P1 itu terus menempel di Bapak Ibu, bukan menempel di sekolah atau di mata pelajaran. Jadi jika pun sudah berhenti, tidak mengampu dan tidak mengajar, tahun ini jika formasi itu tersedia, ada kebutuhan sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu, maka Bapak Ibu bisa ikut mendapatkan penempatan. Jangan khawatir. Ini ada lagi pertanyaan dari Rosa Marhaida. Assalamualaikum, mohon penjelasan Ibu gimana masalah relokasi P3K tahun 2022 yang penempatannya di luar daerah. Mohon kami dikembalikan ke daerah masing-masing Ibu, kasihan anak-anak kami harus jauh dari ibu ayahnya. Terima kasih. Ya, jadi kalau sudah ditempatkan itu kewenangan untuk memindahkan, merealokasi itu ada di pemerintah daerah. Jadi Bapak Ibu bisa mengusulkan kepada pemerintah daerahnya masing-masing. Nanti Pemda akan memintakan rekomendasi ya ke PKN dan meminta rekomendasi kepada kami. Misalnya mau pindah ke dekat rumah gitu ya. Jika memang nggak ada lagi kosong di situ, butuh guru pasti bisa. Jika ya, tetapi mau pindah ke dekat rumah, tapi sudah ada gurunya ya tentu nggak bisa. Makanya masih perlu rekomendasi dari Kemendikbud. Tapi sebenarnya kewenangan untuk merelokasi, memindahkan itu ada di pemerintah daerah. Sebagaimana undang-undang pemerintah daerah, mereka lah yang mengangkat dan memberhentikan para guru P3K. Ada lagi nih, Bu Yasirin, P3K sekolah negeri kalau tidak ada formasi bagaimana Bu? Sedangkan 2024 penghabisan. Ya, kalau tidak ada formasi di sekolah Ibu, kami akan carikan formasi di sekolah lain, ya. Jadi kita sudah melakukan berbagai upaya agar Bapak Ibu itu mendapatkan penempatan. Sebagai contoh tadi ya, PKWU sudah dilinearkan dengan ijazahnya. Itu kan sebagai satu solusi bagi mereka yang oversupply untuk PKWU. Bahasa Inggris dilinearkan untuk SD karena kita tahu yang paling butuh, paling kosong adalah SD, ya. Jadi upaya-upaya itu semua dan masih ada lagi upaya-upaya lain yang kita lakukan agar Bapak Ibu guru bisa mendapatkan penempatan. Jika di sekolah Bapak Ibu sudah nggak ada penempatan, tentu kalau kami tadi ngitung ada 419.000 lebih formasi, berarti ada 419.000 kebutuhan guru, gitu ya. Jadi kita akan upayakan semaksimal mungkin. Jangan khawatir. Ini ada lagi pertanyaan. Dari Alba Muhammad Saleh.
Ibu, apakah seleksi P3K guru tahun 2024 khusus tenaga non-ASN? Dan apakah pelamar umum juga bisa ikut tes P3K guru tahun ini berkaitan dengan pendataan non-ASN tahun 2022? Apakah salah satu persyaratannya? Jadi seharusnya ada untuk pelamar umum. Kenapa? Karena dari jumlah formasi 419.000 itu jumlah guru non ASN yang ada sekolah ini nggak ada, jumlahnya nggak sampai 419.000, jumlahnya paling tinggal 200.000 sekian. Jadi kita membuka formasi untuk pelamar umum. Ya, pelamar umum itu adalah lulusan S1 D4 yang sudah punya serdi, ya itu yang pelamar umum, dan guru-guru di satuan pendidikan yang masa kerjanya kurang dari 3 tahun. Ada untuk tahun 2024. Ini ada pertanyaan lagi nih, bagus banget pertanyaannya dari Ibu Marfuah. Ibu, apakah nilai 2023 bisa dipakai kembali di tahun 2024? Enggak, ya. Setiap tahun kita ada, mungkin nanti tes 2024 berubah lagi, ya. Nah, jadi yang masih bisa pakai melekat itu hanya nilai P1 aja. Jadi untuk P, untuk yang ikut tes SCT tahun ini maupun nilai umum itu akan mengulang di tes tahun 2024 sama dengan tes yang lain. Coba dilihat ya, seleksi ASN di luar guru juga sama. Jadi kalau sudah nggak lulus, dia pasti akan ikut. Semangat dong. Kita aja yang di sini terus mengulang-ulang pekerjaan tetap semangat. Bapak Ibu harus semangat. Siapkan diri untuk waktu yang masih kosong ini untuk menyiapkan diri untuk ikuti seleksi berikutnya. Jangan patah semangat Bapak Ibu. Kemudian nih, ya dari bagaimana P3K? Apakah bisa jadi kepala sekolah, Bu Prof? Bisa dong, syaratnya ada. Jadi untuk P3 ini yang karir ya buat P3K. Jadi memang kalau untuk karir P3K dalam Undang-Undang ASN itu belum ada untuk P3K. Maka kemarin pada saat kita membahas PP turunan untuk ASN itu kami meminta untuk karir P3K itu ditambahkan. Nah, jadi sejauh yang bisa dilakukan oleh Kemendikbud untuk karir P3K itu kami lakukan dengan salah satunya bagi yang sudah P3K yang punya sertifikat pendidikan guru penggerak maka bisa menjadi kepala sekolah. Bagi P3K yang sudah punya sertifikat pendidikan guru penggerak lalu ikut UKKJ sebagai kepala pengawas sekolah, maka dia juga bisa menjadi pengawas sekolah. Jadi dan bagi P3K juga nih siap-siap yang sudah P3K tahun ini SKP-nya itu sudah melalui platform manajemen talenta, yaitu PMM manajemen talenta ya. Jadi semua ASN, Anda sudah ASN sekarang. Nah itu disitulah penilaian kinerja sudah mulai dilakukan. Oke kan ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang sudah P3K, kami ingin Bapak Ibu bisa berkontribusi lebih jauh. Karena visi yang pertama dari GTK itu adalah membuat profesi guru menjadi bermartabat dan membanggakan. Nah, untuk bisa bermartabat dan membanggakan, maka kita ini lagi berupaya keras agar tidak ada lagi status non-ASN, semua menjadi ASN, mendapatkan gaji yang layak, dan nanti sebentar lagi jika sudah menjadi ASN, Bapak Ibu akan ada akselerasi untuk PPK prajabatan. Bagi yang belum punya sertik, kita lakukan akselerasi sehingga semua guru di satuan pendidikan akan mendapatkan gaji dan tunjangan sertifikasi guru, sehingga Bapak Ibu semua bangga dan dengan profesi gurunya dan fokus pada kualitas pembelajarannya. Baik, selanjutnya ini ada lagi dari Bu Uli Tristia. Bu Uli Tristia, apa kabar Bu Uli Tristia? Semoga Ibu sehat selalu ya. Semangat Bu Uli. Pertanyaannya, Prof, bagaimana nasib kami Bu DKI Jakarta untuk mapel bahasa Inggris? Apakah masih ada harapan Bu P1 swasta tahun ini? Jadi untuk bahasa Inggris ini beruntung nih bagi DKI ya. Kalau DKI kan beda dengan beda dengan provinsi lain. Karena daerah khusus ya, daerah khusus itu pengelolaan SD, SMP, SMA kan sama. Sehingga bagi yang
bagi yang P1 bahasa Inggris itu sudah linear dengan guru kelas, sehingga mapel bahasa Inggris masih bisa menjadi ASN jika memang tidak ada formasi untuk SMA, untuk SMP itu bisa menjadi guru kelas, gitu ya. Dan harapan untuk P1 swasta tahun ini ya masih, karena P1, jadi P1 itu kan seperti yang tadi jawaban saya sebelumnya, untuk P1 statusnya tetap P1 melekat sampai Bapak Ibu mendapatkan penempatan, gitu ya Bu. Bu Ulil jangan sedih, semangat Bu, semangat untuk terus berjuang. Lalu ada di Reni ya, Reni tuh kayaknya mahasiswa saya, coba lihat ke atas lagi, Reni Pujias, Reni. Nah ini, Reni Pujiastuti, tadi Reni Pujiastuti. Ini mahasiswa saya nih dari UNS nih, Reni Pujiastuti. Oke, lanjut. Jadi gitu ya Bapak Ibu, kita sebentar lagi sudah ada seleksi P3K berikutnya. Jadi kita harus bersiap-siap agar hasilnya tahun ini lebih maksimal lagi. Ini ada pertanyaan lagi dari Prof. Ini ada di Retno Wardani, Ibu Retno Wardani. Assalamualaikum Prof. Apakah boleh kita terdaftar di Dapodik jadi guru SMA dan mendaftar P3K guru SD? Apakah boleh dari P3K guru SMA mendaftar guru SD? Oh ya, jadi kan itu beda kewenangan ya. Karena kalau SMA itu kan kewenangannya provinsi, ya. Jadi nggak bisa, kecuali pindah dulu ke kabupaten. Jadi ada kasus nih, misalnya kalau Bapak Ibu itu guru SMA, daftarnya di SD nggak bisa, karena beda daerah kewenangan. Nah, tetapi kalau pindah di kabupaten kota, Dapodiknya pindah di kabupaten, ya, atau kota, itu baru bisa daftar di SD. Tapi yang tadi khusus DKI bisa, karena DKI kan satu pengelolaan ya, atau Papua ya. Papua itu kan SD, SMP, SMA, SMK satu pengelolaan, itu baru bisa. Beruntung yang DKI. Ada pertanyaannya mungkin tadi, mungkin coba ke atas. Prof, oh iya, saran nih dari Mas Dedi Crosser, PPG tolong dipermudah Prof, tidak usah menggunakan UP dan UKIM. Menjadi ketakutan bagi peserta adu itu amanat undang-undang. Kalau UP UKIM itu ya, jadi ada tertuang di dalam PP Undang-Undang Guru bahwa untuk dapat lulus sebagai guru profesional itu melalui 2 uji UP dan UKIM. Cuman mekanismenya untuk PP Dajab akan kita sesuaikan dengan sekarang yang terjadi ya, tetapi itu harus ada. Sejauh peraturan pemerintah dan undang-undangnya masih belum diganti, tetap harus ada. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Ritas. Apa kabar Bu? Semoga sehat selalu ya. Bu, kapan seleksi P3K dibuka lagi? Oh iya, jadi seleksi P3K dibuka lagi pastinya menunggu penetapan formasi. Nah, kan sekarang ini tadi pagi sudah diumumkan oleh Pak Menteri ya, formasi P3K seluruh Indonesia, seluruh jabatan sudah diumumkan, dan tadi sudah saya sampaikan formasi guru 419.000, kemudian Tendik masuk ke formasi teknis 547.000. Nah, kapan dibukanya tentu ini kita sebentar lagi berkoordinasi dengan Panselnas ya untuk menetapkan juknis, peraturan dan lain sebagainya. Sekali lagi bahwa tahun ini itu seleksinya 3 kali, jadi kita akan pasti cepatkan supaya segera ada, jika nanti masih tersisa formasi akan ini lagi ya, akan buka tes berikutnya. Ada lagi nih pertanyaan. Jadi gimana Bapak Ibu semua, semangat semuanya ya.
Oke. Bu tolong. Ya, ini ada pertanyaan lagi. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke Mas, stop dulu nih. Ada di Teguh, Pak Teguh Gunawan. Bu tolong tegur Banten. Insya Allah biar P1-nya dituntaskan. Saya P1 Provinsi Banten, P1 SMK swasta, gantung, terus akhirnya pindah ke kabupaten. Pas ada pembukaan P3 kabupaten, data saya masih terdata di provinsi. Jadi waktu pindah itu dapodiknya harus berpindah Pak, supaya Bapak statusnya ada di kabupaten ya. Jadi harus dikawal apakah sudah ada data pokok pendidikannya itu sudah pindah ke kabupaten. Kalau masih di provinsi berarti Bapak juga akan melamarnya di provinsi. Nah tahun ini kita akan maksimalkan ya. Jadi kalau di ruang talenta itu kan sebenarnya usulan Pak Menteri 419.000 itu akan didistribusikan ke masing-masing mana yang butuh, karena 419.000 formasi ini kan sudah terdistribusi daerah mana saja formasi yang kosong. Nah itu kita akan maksimalkan di sana. Semoga ini tidak ada lagi kayak Banten ya, yang buka formasinya sedikit gitu ya, sementara kebutuhannya banyak, karena udah selesai. Tahun ini adalah tahun terakhir ya. Sebenarnya sih kalau ngikut edaran yang awal itu kan November 2023 itu terakhir adanya tenaga non ASN, tapi ini diperpanjang sampai kita selesaikan dulu semua tugas kita untuk melakukan seleksi asing kebijakan. Ini ada lagi pertanyaan dari Pak Asef Yusuf. Halo Pak Asef Yusuf, apa kabar Pak Asef? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Ada pertanyaannya begini, maaf Bu, untuk kontrak P3K itu sistemnya seperti apa? Apakah kontrak itu akan habis? Lalu katanya maksimal 5 tahun. Lalu setelah 5 tahun bagaimana Bu? Itu kan pertanyaannya. Ya, jadi Pemda bisa memperpanjang. Jadi memang di dalam Undang-Undang ASN itu kontraknya 1 sampai 5 tahun gitu ya. Dan jika habis, Pemda bisa memperpanjang kontraknya lagi sampai kapan? Sampai maksimal batas usia pensiun. Jadi dulu saya pernah menginisiasi nih, bagaimana kalau kontraknya itu kontraknya sampai batas usia pensiun. Nah ini disambut baik oleh Menpan sih, cuman tetap diatur oleh undang-undang gitu ya, sehingga ini harus mengikuti undang-undang ASN yang ada. Ini ada nih atas pertanyaan yang cukup bagus nih, apakah bisa membatalkan SKTT? Bu, siapa yang bisa membatalkan SKTT? Ya ini penting banget nih saya sampaikan kepada semuanya saja, bahwa ini tadi barusan ada audiensi dari sebuah LSM juga ke sini terkait dengan SKTT. Jadi SKTT itu diatur, ada dasar hukumnya ya, diatur melalui Permenpan juga, dan di juknisnya diatur dalam Permendikbud. Jadi Permenpan yang mengatur tentang SKTT itu adalah Permenpan RB nomor 14 tahun 2023 pasal 32. Di situ Pemda boleh melakukan seleksi kompetensi tambahan, teknis tambahan untuk menggenapi kompetensi yang komprehensif bagi gurunya. Karena kalau ujian itu baru 1 kompetensi saja, kompetensi yang lain itu belum teruji ya. Kompetensi lain di luar kompetensi teknis yang dites melalui tes itu belum diketahui. Oleh karena itu boleh Pemda melakukan tes tambahan, itu diatur ya oleh undang-undang, dan bobotnya itu 30%. Jadi ketika Bapak Ibu guru menyelesaikan seleksi CAT itu belum nilai akhir bagi pemerintah daerah yang mengusulkan menggunakan SKTT. Jadi jangan terus itu dianggap nilai akhir. Lalu pertanyaannya, loh saya merasa nggak ngikuti tes SKTT. Jadi tes SKTT, seleksi kompetensi teknis tambahan itu tidak, Bapak Ibu guru tidak mengikuti tes. Tapi Bapak Ibu dinilai berdasarkan
pengamatan yang selama ini sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Penilaiannya supaya objektif 2, jadi Dinas Pendidikan dan BKD. Lalu nilai yang tadi, jika pemuda itu menambah SKTT, maka yang 100% tadi turun bobotnya untuk nilai tesnya menjadi 70% dan SKTT 30%. Pemuda boleh memberi nilai 1-9 tergantung penilaian pemuda masing-masing. Sepanjang yang dilakukan SKTT itu sesuai dengan juknis dan berdasarkan Permenpan RB, maka tidak bisa dibatalkan karena itu kewenangannya. Jadi ada aturan regulasi yang harus diikuti oleh Pemda untuk bisa memberikan nilai tambahan. Gitu ya. Nah, jadi itu hal yang biasa dilakukan di sini. Para pegawai di sini ada SKTT, seleksi kompetisi tambahan bagi tenaga teknis yang akan direkrut. Jadi itu ya, jadi nilai yang terakhir dilihat itu belum nilai akhir nih. Jadi kalau punya ada penurunan, itu bukan berarti nilainya dicurangi. Mungkin nilainya memang SKTT-nya nilainya bervariasi. Jadi tidak selalu penurunan nilai itu dianggap sebagai sebuah kecurangan. Itu supaya dipahami. Oke ya, semoga memahami ya Bapak Ibu semuanya terkait dengan SKTT. Saya sudah ingin menjawab pertanyaan tadi, sehingga ini kesempatan yang sangat baik untuk menjawab terkait dengan adanya SKTT tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana, masih ada pertanyaan buat saya ya? Semoga apa yang menjadi unek-unek Bapak Ibu semuanya bisa terjawab dalam acara sore hari. Jika belum, nanti ada kesempatan berikutnya. Ini masih ada waktu 10 menit untuk kita menuntaskan semua permasalahan yang Bapak Ibu punya terkait dengan seleksi ASN P3K. Ayo, silahkan tanya. Kalau yang tadi, tentu yang harus beda ya dengan yang tadi sudah ditanyakan. Pertanyaan yang beda boleh, ayo. Ini ada pertanyaan berikutnya nih. Dari Ibu Yasnita Fitri 470. Ibu Yasnita, apa kabar? Semoga Ibu sehat selalu ya. Assalamualaikum Ibu, misalnya udah ngajar di swasta selama 10 tahun, lalu mutasi ke negeri udah 4 tahun. Itu dihitung TMT-nya awal dari swasta atau dihitung di negeri? Jadi masa kerjanya tuh dihitung berdasarkan data Dapodik ya. Kalau tidak pernah ya tidak politik, jadi berarti kalau seperti itu berarti berapa? Nah, dihitung awal dari swasta berarti 14 tahun ya Bu ya. Jadi gak putus kan, karena negeri swasta sama-sama terdata di Dapodik. Jadi jangan khawatir nih, masa kerja Ibu gak hilang meskipun pindah negeri ke swasta. Ada lagi? Oke, pertanyaan berikutnya dari Adi Kuncoro 78. Apakah mekanisme perekrutan P3K guru tahun ini sudah menggunakan ruang talenta? Kami masih mengembangkan ya. Jadi kalau jika seleksi itu dilakukan di awal-awal bulan ini, misalnya kan setahun 3 kali berarti kan 4 bulanan ya. Ini belum pakai ruang talenta, ini masih menggunakan seleksi yang sekarang ini terjadi ya Bapak Ibu ya. Jadi coba lagi, I love you Bu Nunu, I love you too. Pak Miftah, I love you too juga, ini I love you too. Tahun ini perekrutan P3K 3 kali, alhamdulillah iya, karena kan sudah ada amanat dari Permenpan RB ya, supaya Pak 319-nya itu terisi semua. Kalau 1 kali pasti nggak terisi. Dan Bapak Ibu guru padahal pengen jadi guru ASN, ada formasi tapi udah terbatas seleksinya, makanya kita lakukan 3 kali. Lalu ini ada pertanyaan nih, pas lagi ya, dari VHT. Apa kabar Bu, Pak? Semoga sehat selalu, semangat ya. Jika P1 tidak bisa melanjutkan pendaftaran karena kemarin berarti masih tetap P1 ya? Iya. Jadi P1 itu tetap P1 sampai dapat penempatan, sampai kapanpun gitu ya. Sampai nggak punya sekolah, sampai sudah berhenti, sampai sudah jualan, tetap P1. Jadi kita akan upayakan database kami tetap mencatat Bapak Ibu
sebagai P1, jangan khawatir. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Afri Cute. Nah, halo Mbak Afri Cute, semoga tetap cute ya, tetap cute meskipun belum jadi ASN P3K. Maaf Ibu, bagaimana nasib guru sekolah swasta yang belum bersedik dan mendapatkan nilai PG pada P3K 2023 dan usianya sudah di atas 35. Kalau PG 2023 itu tetap akan ikut di tes ini lagi ya. Berarti kalau guru swasta berarti ikut tidak bodik kan ya. Berarti kalau guru swasta yang PG itu nggak ada ya Mas ya. Jadi mereka yang guru swasta yang belum berserdik dan mendapatkan nilai PG berarti ikut seleksi lagi sebagai pelamar umum. Karena ada dapodik kurang dari 3 tahun. Gitu ya. Dan ada izin dari yayasan. Ikut lagi Mbak. Semangat, semangat, semangat. Prof, bantu kami yang sudah berumur 43. Oh ya, pasti semua guru kami bantu. Jadi kami ingin semua guru honor menjadi P3K. Saya juga ingin kok ketika sudah selesai masa Mas Menteri ini, beban ini beban loh ya, untuk bisa menjadikan Bapak Ibu menjadi P3K itu lunas. Makanya kita terus berupaya untuk bisa melakukan seleksi ini sesering mungkin agar Bapak Ibu bisa terangkat semuanya. Berikutnya ada pertanyaan lagi nih. Sudah. Halo, gimana? Masih ada waktu sedikit lagi? Masih ada pertanyaan enggak, Bapak Ibu? Ada lagi nih pas lagi ke atas nih. Oke. Sehat selalu, terima kasih. Ada lagi nih, Bu Indah ya. Terima kasih ya Ibu, terima kasih perjuangannya untuk kami guru bahasa Inggris. Terima kasih kembali, semua perjuangan kita bersama. Ini Ibu Iput Rangi Merah. Pertanyaannya, halo Bapak Iput, apa kabar? Sehat selalu ya Bu Iput, semangat. Pertanyaannya, izin bertanya Prof, untuk P1 2021 dan kemarin belum penempatan, untuk seterusnya berarti tidak tes lagi ya? Tidak. Jadi untuk P1 tidak ada tes. Beruntung Bapak Ibu yang statusnya P1 ya, tidak ada tes. Ini tinggal berapa menit Mas? Habis ya? Jangan sedih dong, masa pakai emoji nangis, saya jadi ikut sedih. Semangat. Kita akan ada seleksi lagi tahun ini. Ada satu pertanyaan lagi mungkin yang bisa saya jawab ke bawah lagi. Nah ini, izin bertanya dari Bu Baeti Nita. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Bu Baeti, semoga Ibu sehat selalu. Izin bertanya untuk P3K bagaimana dalam menaikkan pangkatnya. Jadi ini yang tadi saya sampaikan ya. Untuk pola karir guru P3K itu akan diatur dalam turunan PP ASN yang sekarang sedang digodok untuk digodok ya, supaya guru P3K pun juga mendapatkan jenjang karir yang baik. Saat ini memang belum. Jadi saat ini itu yang tertuang dalam Undang-Undang ASN baru PNS. Kami sedang berusaha untuk bisa menambahkan juga pola karir bagi guru ASN ya, P3K. Ini ada pertanyaan terakhir mungkin. Sekali lagi atas dulu. Ya, Bu Messi, Mbak Messi apa kabar? Selamat ya, Mbak Messi sudah lulus P3K dan sudah jadi guru penggerak. Semangat perjuangannya juga ya untuk saudara-saudara di Bogor. Mbak Messi yang di sana, yang di Bogor. Terima kasih untuk perjuangannya. Sekarang tugasnya Mbak Messi adalah memajukan pendidikan di Bogor. Terima kasih Bunda Prof atas perjuangan untuk mengangkat harkat martabat kami para guru. Ini perjuangan kita bersama ya. Jadi bukan hanya saya, tapi Bapak Ibu guru yang terus berjuang. Itu adalah kolaborasi kita gotong royong untuk meningkatkan martabat guru di Indonesia. Pertanyaan terakhir ini karena waktu kita sudah tinggal sedikit lagi, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Andi Putra. Lalu Mas Andi Putra, apa kabar? Sehat selalu. Semangat untuk terus semangat bekerja untuk masa depan pendidikan kita. Ada yang berusaha, kita yang bekerja di sini. Apa kabar ya Bu? Tes yang pernah dilakukan menurut tes secara observasi Capsek dan guru senior
Ya, jadi itu kan berarti tes tahun 2022 ya. Tes 2022 itu kan sudah dilakukan. Seperti yang tadi saya bilang, setiap tahun itu kita selalu melakukan evaluasi terhadap kualitas tes dan melakukan penyempurnaan agar mekanisme tes itu dari tahun ke tahun makin baik lagi. Nah, berdasarkan evaluasi dari Pansanas, bukan hanya Kemendikbudristek, bersama panitia seleksi nasional yang lain, maka agar pengawasannya lebih maksimal lagi berdasarkan berbagai masukan, maka seleksi ditingkatkan lagi menggunakan satu aplikasi, yaitu CAT BKN. Maka kalau dulu waktu observasi kepala sekolah itu menggunakan sistemnya Kemendikbudristek, maka tahun ini sudah menggunakan satu sistem, yaitu CAT BKN, dan guru menilai diri sendiri, tidak lagi dinilai oleh pengawas dan kepala sekolah. Dan dari tes itu menjadi semacam observasi, tetapi dilakukan oleh yang bersangkutan. Jadi Bapak Ibu guru yang saya hormati dan semua saja yang mengikuti siaran langsung hari ini, terima kasih sekali sudah bergabung. Saya lihat semua mengikuti dengan jumlah yang cukup besar hingga akhir. Dan saya mendoakan Bapak Ibu semua tetap sehat dan terus bersemangat dalam mengikuti seleksi ini. Jadi kita saling mendukung dan teruslah berpikir positif untuk masa depan pendidikan kita yang lebih baik lagi. Bahwa yakin bahwa kami di kementerian ini terus mengupayakan yang terbaik untuk memenuhi formasi-formasi dan merubah status Bapak Ibu menjadi ASN P3K. Kalau tantangannya cukup besar dan tentu setiap proses seleksi tidak bisa memuaskan semua Bapak Ibu ya. Ada yang mendapatkan keberuntungan di tahun ini, ada yang belum. Pada prinsipnya adalah prioritas untuk penempatan, karena pada akhirnya Bapak Ibu guru semua akan mendapatkan penempatan semuanya. Hanya prioritisasi. Mengapa perlu prioritisasi? Karena formasinya juga sangat terbatas. Segala upaya sudah kita lakukan agar maksimal, tapi dengan berbagai pertimbangan memang belum, formasi yang disediakan belum sesuai dengan kebutuhan. Tetap semangat untuk berjuang untuk pendidikan kita. Kita saling bekerja sama dan berikanlah kepercayaan pada kami untuk terus berjuang. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada 3.808 peserta yang sudah hadir dalam live IG saya sore hari ini. Sampai jumpa di acara ngopi bareng Bu Nunu 2 minggu mendatang dengan topik yang tak kalah menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.